Kita balik lagi di Generasi Mecin, awal tahun banjir datang. Nah, tadi ngomongin sistem dari Kang Yayat, katanya sistem di langit sudah diantisipasi, tapi sistem daratnya nih yang tidak bekerja. Dari Bang Wibi, Bang, dari sistemnya sendiri memang belum bekerja atau belum dikerjain sebenarnya, Bang? Jadi Bang Patra, ada baiknya patutlah kita semua tuh merasa berkabung atas musibah yang kita alami di tahun 2020 ini. Karena ini bukan satu hal yang lucu-lucuan, karena ada korban jiwa di situ. Ya. 14 jiwa warga Jakarta melayang karena musibah ini. Mulai daripada hipotermia, kedinginan dia, tersengat listrik, maupun tenggelam. Ya. Jadi apapun dikatakan bahwasanya dikatakan jangan menyalahkan siapa-siapa, ya boleh kita bicara seperti itu. Oke. Jangan salahkan siapa-siapa. Tetapi ini ada nyawa yang melayang. Oke, saya tahan sampai situ dulu karena kita ada makanan yang mau masuk dulu nih. Bang Wibi kayaknya udah Bang Rahmat udah lapar banget nih sebenarnya. Boleh ini dari Mbak Mitopia Senopati ya, jangan kenyang janji manis. Wah, ini kayak janji-janji kampanye nih maksudnya nih. Ini kita banyak sekali makanan-makanan yang akan kita cobain. Wah, ini sepertinya tahu ya ini. Tahu pedas. Oke, boleh nih silakan untuk tamu-tamu saya. Ini apa nih? Apa? Biar Bang Yaya tahu. Tape bakar. Jadi udah tahu agak kejengket dikit, pedes dikit Pedas ngomongnya. dikit. Iya. Ini tahu bakar. Tape bakar nih. Wih, Bang Rahmat nih luar pasti doyan nih. biasa. Tape bakar sini Bang ya. Boleh dibawa pulang nih? Boleh, boleh. Ini pangsit. Crispy kulit ayam. Boleh taruh ayam, tengah. luar biasa Siap. nih. Ada lagi nanti masuk lagi. Nanti makanan mie-nya pasti ada dong karena Mbak iya. Mitopia Ya. itu mie-nya sangat Ini enak Bang sekali. dilihat agak boleh dicoba. Boleh dicoba silakan Boleh. sambil kita Iya. ngobrol sama Bang Wibi, Kang Yayat. Boleh cobain Boleh dulu. coba ya. Oke, Pedesan. sambil jalan aja ya. Sambil jalan aja silakan. Gimana soal tadi banyaknya korban jiwa dan lain-lainnya Bang Wibi? Ya, apapun yang dikatakan bahwa kita jangan saling menyalahkan, hari ini yes, bolehlah kita diam dan kita bergerak Iya. untuk membantu warga melakukan evakuasi, pengamanan dan lain-lain. Tapi harus tetap ada evaluasi. Karena bagaimanapun dalam satu sistem pemerintahan, itu jelas siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengerjakan, siapa planning, semua harus ada jelas, detail. Sehingga tidak terjadi masalah-masalah seperti ini. Dikatakan dari tahun 1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu Jakarta itu banjir. Yes banjir. Ya. Tapi bagaimana kita bisa merencanakan perencanaan sehingga tidak ada orang ataupun warga Jakarta yang terkena dampak. Oke. Ya. Nah, Hari ini kejadian- dikatakan ada 31.000 pengungsi. Ya. Ada 289 titik pengungsian di mana orang itu berada di situ. 38 kurang lebih kecamatan yang terdampak. Dari 44 kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Ini bisa kita imajinasikan, Jakarta lumpuh. Jakarta lumpuh. Dengan anggaran yang dialokasikan, kurang lebih dalam hal penanganan banjir ini 1,7 triliun. Bayangkan. Tahun lalu tuh. Tahun lalu. Dan hari ini menurun menjadi 1,5 T. Khusus itu kan kegiatan strategis daerah. Ini udah masuk dalam kegiatan strategis daerah Bang Patra. Berarti harus benar-benar dilaksanakan dan penyerapannya pun minim dari Dinas SDA. Hanya 69%. Oke. Berarti kan ada gap di situ yang belum dilakukan. Apa masalahnya? Apa yang salah? Oke, pemerintah minta uang kepada DPRD untuk disetujui. Pemerintah Pemprov ya? Ya Pemprov. Oke. Untuk disetujui. DPRD, oke, kita boleh, silakan pemerintah. Butuh berapa buat tanganin banjir? Kamu rencanakan dong. Karena rencana kegiatan daerah itu yang memikirkan itu adalah eksekutif. Lewat masukan-masukan DPRD. Dia yang planning dong. Sekarang dia yang merencanakan, dia yang minta anggaran, dia sudah disetujui, tetapi masih terjadi banjir seperti ini yang akhirnya berdampak pada korban jiwa. Terus siapa yang harus disalahkan hari ini? Siapa? Saya katakan. Siapa berarti Bang? Pemerintah dan kalau disalahkan masyarakat, masyarakat kan juga butuh diedukasi. Ya. Yang mengedukasi siapa? Pemerintah juga. Berarti kita nggak boleh lepas tangan. Karena DPRD adalah bagian daripada pemerintah daerah, saya juga bertanggung jawab terhadap hal ini. Maka daripada itu saya meminta maaf kepada warga Jakarta. Saya merasa berduka oleh korban-korban jiwa yang terjadi di DKI Jakarta atas nama pemerintah DKI Jakarta. Oke. Kalau dari serapan tadi 69%, yang sisanya itu apa yang belum dikerjakan berarti? Serapan dari kegiatan pemerintah di tahun kemarin berarti? Kita indikasikan dalam pembebasan lahan. Oke. Nah ini problem. Mapping terhadap lahan-lahan yang mau dikatakan naturalisasi, Ya, normalisasi itu sudah ada, sudah ada. Ya. Tapi kenapa lambat dalam eksekusinya? Apa masalahnya?
Maka itu saya katakan kepada rekan-rekan lain, anggota-anggota DPR lain, ini nggak bisa diam-diam kita di sini. Kita harus pansuskan. Oke. Ini bakal ada pansusnya nih. Harus ada pansus, jelas, clear. Iya. Pansus Nggak bisa sebagai lepas tangan. evaluasi Dikatakan ini dilempar masalah kepada Jawa Barat. Iya. Lempar masalah kepada Banten. Iya. Lempar masalah kepada pemerintah pusat. Nggak bisa. Kita harus duduk dalam satu meja yang bersama hari ini. Iya. Apa masalah ini? Ini ada 14 nyawa yang melayang warga Jakarta, ada 31.000 orang mengungsi dengan mungkin kita belum bisa menghitung berapa jumlah kerugian Ya. material yang dialami oleh masyarakat Jakarta. Jadi harus ada sinkronisasi kerjasama dengan Jawa Barat dan Banten dan pemerintah pusat. berarti? Itu sudah ada. Sudah ada. Sekarang ketuanya adalah Gubernur DKI Jakarta yang Oke. dulunya Pak Rano Karno. Iya. Hari ini Gubernur Jakarta ketuanya. Tetapi kenapa tidak jalan? Ini kan butuh hal-hal teknis dalam hal menyelesaikan masalah ini. Teknis loh. Oke. Tidak hanya masalah tataran-tataran politik. Karena bicara Jawa Barat bicara kepentingan. Bicara Banten ada kepentingan. Apalagi kota Bekasi, Depok dan lain-lain. Berapa sih APBD-nya? Anggarannya berapa? Mungkin sekitar 5 triliun, 6 triliun. Tidak sebanding dengan Jakarta yang mempunyai hari ini 87,9 triliun. Kalau harus dievaluasi, jadi kinerja gubernurnya tahun lalu tidak antisipasi dengan kejadian awal tahun ini. Ini sudah masuk kegiatan strategis daerah, berarti seorang gubernur yaitu Bapak Anies Baswedan sudah memikirkan ini. Harusnya. Sudah kan ini masalah keputusan gubernur sudah mengatakan ini adalah kegiatan strategis daerah. Ya. Penanganan banjir, anggarannya sudah ada. Siapa yang bertanggung jawab kalau ini tidak jalan? Bang Rahmat gimana Bang? Sebagai tokoh Betawi, banyak juga masyarakat Betawi yang kena dampak ini. Saya 23 tahun yang lalu lahir sebelum WIBI. Wah. Bayangin. Bang, saya ada 33 sekarang. Iya, itu 23 tahun yang lalu, lo hitung aja. Jadi 23 tahun yang lalu, sebelum WIBI lahir, saya lahir. Oke. Saya tahu persis Iya. bagaimana perkembangan banjir pasca saya lahir. Wis. Oke. Jadi menurut saya, pertama saya ikut prihatin lah terhadap Iya. korban banjir. Termasuk saya juga salah satu rumah saya juga masuk air. Salah satu rumah saya, Salah tapi yang satunya di banyak Tanah Abang korban, ya? alhamdulillah tidak. Tapi Tanah Abang banyak pengungsi juga Bang. Ya, Tanah Abang. saya ngedengar statement Kang Yayat sama Om Wibi ini saya bersyukur. Pertama, Kang Yayat secara speak sebagai pengamat tata kota, setidak-tidaknya memberikan solusi lah bagaimana. Dan saya ngelihat Wibi ini sebagai legislatif muda yang begitu luar biasa. Saya ingat zaman saya umur 20-an gitu. Jadi Wibi ini minta maafnya sama saya, sama masyarakat. Ini saya bagian dari masyarakat. Saya juga masyarakat. Karena saya bukan bagian dari pemerintah. Yang bagian dari pemerintah adalah eksekutif dan legislatif. Ya. Menurut saya, kita terkejut emang Kang Yayat. Hari ini mendapat ujian. Kalau saya ini bukan musibah, ini ujian. Ujian, ya. Versi saya ini ujian. Mendapat ujian ini terkejut. Jam 2 pagi pergantian tahun kita masih tenang. Ya kan? Iya. Nah setelah itu curah hujan semakin lama semakin tinggi. Subuh tuh Pak ya, maksudnya. Subuh semakin tinggi dan dampaknya sangat luar biasa. Dan ada hikmahnya, selalu ada hikmahnya. Ini pelajaran. Buat siapa? Buat kita masyarakat Jakarta, masyarakat yang sekarang kena musibah banjir, wabil khusus penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat pasti sudah melakukan sesuatu bagaimana caranya membantu Gubernur Jakarta tidak banjir. Pemda DKI luar biasa, Saudara Anies melakukan rencana-rencana sudah luar biasa. Seminggu yang lalu diberikan hujan, tak ribut 30 menit langsung surut. Ya kan? Ya. Berarti Akhir diuji Desember, coba Pak ya? lagi. Oke. Alam menguji lagi. Coba kita berikan banjir dengan curah hujan yang tinggi. Tak. Ternyata seperti ini dampaknya. Dan kita manusia nih sebagai khalifah di muka bumi suruh yang maha kuasa suruh berpikir. Kita berpikir lagi. Bagaimana caranya kalau hal ini terjadi, bagaimana ngatasinya supaya tidak terjadi bencana atau ujian yang lebih berat buat masyarakat. Oke. Akhirnya menurut saya melihat tidak bisa hanya Gubernur DKI yang mengatasi banjir di Jakarta. Betul kata Wibi. Pemerintah pusat harus hadir, pemerintah daerah penyangga harus hadir, duduk kompromi. Kalau ini serius, saya yakin Jakarta walaupun banjir itu tidak hilang, setidak-tidaknya hal-hal yang besar itu tidak akan terjadi. Tapi saya secara pribadi melihat pemerintah pusat dan pemerintah DKI tidak kawin dalam mengatasi banjir ini. Oke. Tidak sinkron ya.
Tidak kawin. Apa bedanya dengan tidak sinkron dengan tidak? Kalau kawin, Kalau agak kawin enak kan gitu. tajam. Kalau dikawin suami istri mengatasi permasalahan rumahnya, saya yakin selesai. Kenapa nggak kawin, Pak? Karena ini panggung. Oh. Pemerintah pusat tidak akan serius mengatasi ini karena ini panggungnya Anies. Sementara Anies sebagai gubernur DKI tidak bisa sendiri mengatasi banjir karena problem banjir ini bukan hanya disebabkan oleh orang Jakarta, bukan hanya disebabkan oleh Jakarta, tapi hulunya ada di Jawa Barat, di Bogor. Kalau hulunya tidak diselesaikan, sampai Botak Sariawan pun kalau kata Betawi, Jakarta akan banjir. Karena air itu terjun bebas dari Katulampa, Bendungan langsung ke sini. Jadi ada urusan politik di balik kebijakan maksudnya Pak Rahmat. Itu sih menurut saya sah-sah saja. Kenapa? Gini, nih dengerin, pelan-pelan. Dulu ketika Pak Jokowi jadi wali kota, beliau sempat bilang, tidak sulit-sulit amat ngatasi banjir dan macet di Jakarta. Jadi wali kota. Setelah jadi gubernur di DKI, kalau saya jadi presiden, ini cepat bisa ngatasi banjir dan kemacetan. Hari ini jadi presiden, statementnya lain. Jakarta banjir begini, lebih baik pindahkan saja ke Kalimantan. Padahal kalau Pak Jokowi saja bisa membuat MRT jalan tol yang luar biasa, yang tingkat kesulitan tinggi, masa ngatasi banjir cuma satu garis dari Bogor ke Jakarta aja nggak bisa. Oke. Ini ntar dulu. Iya. Ini panggungnya bukan. Ntar dulu. Ini panggungnya bukan panggung Pak Jokowi. Jakarta itu panggungnya Anies. Ampa Botak pun kalau ini tidak kawin, tidak akan selesai ini urusan. Oke, ini ada urusan politik, berarti kita akan bahas politik. Mungkin salah satu tadi yang saya garis bawahin juga dari statementnya Bang Wibi, sulitnya pembebasan lahan. Apakah ini tersandra dengan janji kampanyenya Pak Anies juga soal tidak akan ada gusur-gusur sehingga menyebabkan itu? Habis ini kita bakal bahas dari tata kota juga apa itu menjadi salah satu solusi juga pembebasan lahan, dan karena setahu saya salah satu tempat yang digusur juga masih kena banjir dari eranya sebelumnya ya. Saya nggak mau nyebut nama nih daripada rame ya Kang Ayat ya. Kita bakal bahas habis ini, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.